Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, apa kabar? Pemirsa CNN Indonesia TV di live Instagram siang ini pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Heranov Al-Bashir, anchor CNN Indonesia. Pada kali ini, saya akan mengundang dua narasumber untuk join di live Instagram pada kesempatan siang hari ini. Bertepatan dengan Hari Persahabatan Internasional atau Persahabatan Sedunia yang jatuh pada 30 Juli, maka kali ini saya akan mencoba untuk mengajak narasumber saya untuk berbincang mengenai Hari Persahabatan Dunia dengan topik teman tanpa toksik. Mungkin dari para teman-teman yang mempunyai teman atau persahabat ada mungkin yang toksik ya atau menjadi racun dalam persahabatan tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal toksik, mungkin ada yang ngerasa bahwa punya teman toksik. Mungkin boleh kasih komentar sedikit atau di komennya punya teman toksik atau tidak selama ini atau sejauh ini menjalin persahabatan. Berbicara mengenai Hari Persahabatan Dunia yang 30 Juli 2020 pada hari ini, sekedar informasi, Hari Persahabatan Sedunia ini sudah sebenarnya diusulkan pada 30 Juli tahun 1958 dan kemudian 27 April 2011 saya sedikit melihat contekan dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian 30 Juli resmi diperingati sebagai Hari Persahabatan Internasional. Siapa yang tidak punya sahabat? Pasti teman-teman semua punya sahabat ya, punya teman. Dan tentunya ada yang teman menjadi teman apa ya, teman teman hidup ya. Teman hidup itu beda lagi ya. Teman hidup itu adalah ya pasangan ya sampai tua nanti. Nah, teman-teman ada yang punya toxic friend kah atau gimana? Mungkin bisa komentar pada siang hari ini dulu sebelum saya akan join dengan Cinta Laura yang akan bergabung untuk memberikan opininya bagaimana toxic friend atau teman tanpa toxic. Dalam hubungan juga ada toxic, kata Rizky Haris. Ya, Rizky Haris nanti akan memandu kita juga ini dalam uh, live Instagram kali ini, rekan saya, CNN Indonesia. Teman tanpa toxic, mungkin itu harapan bagi semua teman-teman ya yang menjadi apa namanya keinginan tentunya dalam suatu hubungan pertemanan. Dan dalam pertemanan sekarang sangat gampang ya, dengan dunia digital kita sudah bisa berkomunikasi lewat media sosial, menjalin kerjasama. Nah, nampaknya Cinta Laura sudah mengirimkan requestnya pada siang kali ini. On time sekali ya, saya akan langsung mengundang eh, tamu saya pada siang hari dengan Cinta. Bismillahirrahmanirrahim, semoga tersambung dengan Cinta Laura. Nanti juga ada Lizzie selaku psikolog. Halo, selamat siang Cinta Laura. Halo, selamat siang. Suaranya dengan jelas bisa terdengar di sana? Yep. Honestly, I'm your fans. Oh, thank you. Thank you so much. Banyak teman-teman saya yang mau berkirim pesan kepada Cinta Laura. Sebelum kita mulai, saya mau eh, sampaikan amanah saya kepada Cinta, amanah dari teman-teman untuk pesan dari mereka. Salam buat Cinta Laura gitu dari teman-teman CNN dan Oke. rekan-rekan saya di Metro TV. Saya juga dulu sempat di sekolah lama saya di Metro TV. Sangat apa ya, sangat ngefans sama Cinta Laura. Salam kembali. Iya, Cinta sibuk apa sekarang? To be honest, Mhm, aku sangat bersyukur karena aku kan waktu saat pandemic lagi besar-besarnya di seluruh dunia, aku di Bali selama 2,5 bulan karena papa mama aku mhm, tinggal di situ. Tapi mhm, di awal Juni aku kembali ke Jakarta dan selama hampir 2 bulan sekarang udah balik ke Jakarta, sibuk sekali. Selain menjadi guest star di beberapa talk show, juga mhm, lagi sering rekaman di studio, lagi bereksperimen dengan lagu-lagu baru. Terus mhm, baru aja kemarin launching suatu produk smartphone di mana aku brand ambassador-nya. Jadi untuk launching itu aku bisa dibilang seminggu penuh berjam-jam latihan mhm, koreografinya dan latihan buat performance-nya. And
Yeah, I mean, oh ya sempat apa ya, chemistry read buat suatu film juga, biarpun filmnya masih diproduksi mungkin Oktober, tapi udah screen testnya Mhm. sekarang. So I've been very productive and I'm very happy. Itu film mistis lagi atau gimana? Kalau boleh tahu, bocorannya apa No, not filmnya? really, lebih ke fantasi, fantasi Mhm, gitu. Ya. mhm. Kalau lagu dengar-dengar banyak ya berapa albumnya sudah atau satu album itu yang mau akan dirilis? Single, single. Single ya, maaf, single. Apa singlenya? Uh, oh iya, jadi pertengahan Juli, so Juli 17 waktu itu ngerilis dance video untuk single terbaru aku, Cloud9. Dan itu Mhm, prosesnya pun juga panjang karena latihannya banyak sekali sebelum syuting, sempat latihan sebelum pandemiknya juga, tapi sempat break sebentar. Oh, hi Mike Lewis, ada Mike Lewis. Um, tapi responsnya sangat baik dan aku senang orang-orang merasa aku total banget dance-nya, dan lagu mhm, Cloud9 pun sempat masuk beberapa artikel di berbagai negara, Thailand, Amerika, Prancis. So like the response is really really good. Dan single mhm, terbaru aku Cloud9 juga direkamnya di Stockholm, Sweden. mhm, Produser musiknya Olof Lindkopf sering bekerja sama bareng K-pop stars seperti ITZY, Red Velvet, dan juga BTS. And that's why, you know, the song's very catchy because the music producer has a lot of experience membuat lagu-lagu seperti itu. tuh bagi teman-teman yang akan nggak sabaran untuk mendengar lagu-lagunya sudah di ini ya, sudah dirilis ya dengernya? Udah ada di Udah udah ada di semua dirilis. streaming platform, so Mhm. check it out. Kalau belum. Mhm. Cinta, kita mungkin langsung masuk ke topik pada 15 menit ke depan ya dalam bincang kita pada hari ini. Happy International Friendship Day anyway. Hari ini Hari Persahabatan Yes, happy Sedunia. International Friendship Iya, Day. ya event saya baru kenal lewat apa live Instagram dengan Cinta, tapi kita harus menjalin persahabatan tentunya ya. Ya Cinta, apa arti teman bagi Cinta? Uh, Teman adalah seseorang yang menurut aku penting sekali karena orang itu adalah seseorang yang harus kita bisa percaya untuk Mhm. dan bisa ajak ngobrol, you know, orang Ya. seseorang kita bisa ajak berbagi uh, apapun situasinya, mau itu di saat-saat yang sedih atau saat-saat yang bahagia. Mhm. Dan menurut aku teman itu seorang yang akan mensupport kita no matter what dan selalu jujur sama kita kalau mereka merasa kita sedang di path yang kurang baik. You know, I think honesty is very important. Mungkin ada Mhm. beberapa teman-teman yang nonton acara ini sekarang yang mikir, enggak, kalau aku maunya teman yang selalu bilang yang baik-baik, but I don't want that. I want a friend who's honest with me. Dan kalau aku misalnya aku lagi di kondisi dalam kurang baik dan aku memilih sesuatu yang kurang baik buat diri aku sendiri, aku ingin temen aku bilang, hey, you're making a bad decision Mhm. gitu. Mhm. Sejauh ini Cinta punya close friend tentu ya? Ada berapa Oh, of close course, of friend? course, of course. Mhm. Sayangnya banyak sekali teman-teman apa ya, sahabat aku, orang yang aku consider bener-bener best friends aku, mereka semua di New York, di LA, jadi jauh banget dari aku. Mhm. Banyak ya tentunya di Indonesia juga banyak ya. Tapi dalam circle Slowly ya, close karena friend, mhm, kan baru balik ke Indonesia mhm, setahun ya, dan menurut aku untuk membuat friendship yang baik nggak secepat itu. Jadi bisa dibilang karena aku baru kembali di Indonesia setahun, aku masih dalam mhm, proses untuk benar-benar mencari circle of friends aku yang aku bisa trust dan ngerasa benar-benar comfortable. mhm. Tapi Cinta mengamini tidak kalau dalam close friend tersebut ada toxic friend? So menurut aku dalam hidup Mhm, kita semua melalui phase. Mungkin mhm, saat masih remaja lebih sering aku ngalamin yang namanya toxic friendship daripada sekarang waktu mhm, untuk udah dewasa. Tapi aku rasa itu mhm, mungkin beda buat semua orang. Kalau buat aku personally, aku belajar untuk bisa spot siapa yang toxic, siapa yang enggak. Jadi sekarang karena semakin dewasa, aku semakin tahu, okay, this person's bad for me, this person's good for me. Tapi mhm, saat masih remaja, masih anak kecil, itu yang namanya toxic relationship sering aku alamin dan aku belajar dari itu. mhm.
Mhm. Untuk menghindari adanya toxic friend itu seperti apa? Membatasi diri untuk berinteraksi dengan mereka atau mungkin kumpul-kumpul hanya sebatas kumpul-kumpul aja gitu? Atau gimana? Mengurangi intensitas Ya, ketemu? Mhm. kalau menurut aku, pertama kita harus tahu toxic friend itu apa. Kalau buat Iya. aku, toxic friend itu adalah seseorang yang satu, menguras energi kita, Mhm. kedua, nggak pernah membantu membangun kita, Mhm. dan ketiga, menjelek-jelekkan kita di depan orang lain. Mhm. Jadi, ada faktor-faktor lain juga, tapi itu tiga yang paling besar buat aku. Dan kalau dari diri aku sendiri, aku punya courage untuk menjauhi mereka. Bukan langsung, okay, I don't like you, bye. Nggak seperti itu juga. Tapi lebih ke pelan-pelan menjauhi mereka, dan lama-lama mereka juga pasti ngerti bahwa, ada sesuatu dari mereka yang kita nggak suka, makanya friendship itu pelan-pelan hilang gitu. Mhm. Itu artinya cinta sudah bertemu dengan toxic friend ya? Oh yeah, of course. Tapi lebih waktu remaja. Sekarang sih Mhm. aku rasa semua teman-teman aku sangat baik, dan aku bersyukur, aku sangat percaya sama teman-teman yang aku punya sekarang. Mhm. Bagaimana dengan perasaan yang sering gak enakan ke teman jadi susah untuk menjauhinya? Dari pertanyaan langsung dari netizen saya bacain ya. Widi Yarini yang tanya, bagaimana dengan perasaan yang sering gak enakan ke teman yang jadi susah untuk menjauhinya, Cinta? Um, Hmm. well, kalau kalian benar-benar nganggap orang itu teman kalian, aku rasa kalian harus bisa Hmm. jujur. Jadi Hmm. misalnya teman kalian melakukan sesuatu yang nggak baik atau nggak enak, kalau aku akan langsung confront mereka, bilang, hey, aku Hmm. rasa kamu ngelakuin ini dan ini nggak baik, dan ini menyakiti perasaan aku, karena harus dijelasin kenapa. Jangan hanya bilang, Hmm. oh kamu salah, terus nggak ada penjelasan. Kalau nggak, orang itu juga nggak akan bisa mengimprove diri mereka sendiri. Jadi aku Hmm. rasa kalau emang kalian ngerasa mereka teman baik kalian dan kalian peduli sama orang itu, kalian harus jujur. Hanya itu satu-satunya cara. There's no easy way. Dan kalau kalian mau atau ya dia bilang tadi, jauhin aja gitu. Tapi jangan sampai tersinggung juga ya ke mereka untuk menunjukkan sikap tidak suka gitu. Kayak aku bilang, Mhm. jangan nggak suka tanpa alasan. Kalau aku tipe Mhm. orang yang sangat straightforward dan akan langsung ngucapin kenapa, apa yang aku nggak suka dan kenapa. Dan mudah-mudahan bisa diajak diskusi, dan mudah-mudahan dari situ ada solusinya. Tapi kalau enggak, berarti emang orang itu nggak seharusnya ada di dalam hidup kita. Mhm. Tadi kita bilang kalau pernah ketemu toxic friend di saat remaja, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bertemu dengan mereka atau tidak sengaja berhadapan dengan toxic friend di lingkungan kerjaan, Cinta. Right. Hmm. You're Mhm. right. Ya, ya. Karena walaupun aku nggak kerja di environment yang Ya. corporate, aku kalau misalnya syuting film mungkin harus ketemu Mhm. orang yang aku kurang suka. Um, Gimana ya? Kembali ke professionalism. Mhm. Sebagai orang profesional, kalau ada seseorang yang kita nggak suka dalam lingkungan kerja kita, kita harus belajar tetap untuk bisa sopan, tetap bisa bekerja sama bareng mereka, dan selama apa yang mereka lakuin, toxic friend itu tidak ada efeknya kepada proses kerja kita atau productivity kita, ya belajar untuk bisa at least bekerja sama mereka dalam environment yang profesional. Tapi dalam kehidupan pribadi, ya nggak usah ketemu gitu. Mhm. Nah, Cinta ini kan saya baru lihat videonya dengan Boy William nih kemarin di YouTube, sangat menginspirasi sekali ya, dan bilang I have many friends, I have ya banyak sekali yang perlu kita apa ya contoh dari Cinta, mungkin bandirinya waktu di US juga ya, dan termasuk juga punya banyak teman. Dan sejauh ini teman-teman di US masih terjalin komunikasinya atau gimana? Absolutely, kita Ah. selalu video call. Hmm. Dan kalau masalah komunikasi sih sangat normal ya, apalagi Hmm. saat pandemic lagi parah-parahnya dan semua orang benar-benar nggak pernah keluar rumah, itu sering Hmm. sekali video call sama teman-teman. Mhm. Cinta, kita lanjut lagi pertanyaan dari teman-teman kita yang hadir dalam siang hari ini. Sering dikecewakan teman tapi kita tetap baik ke dia. Itu wajar nggak sih, Cinta? Berarti orangnya terlalu baik. Menjadi terlalu baik itu juga tidak baik ya. Ya, terlalu baik sampai nyakitin diri sendiri juga
juga nggak baik. Itu nggak baik ya. Kalau menurut aku, kalau ada yang selalu mengecewakan dan nggak pernah minta maaf dan nggak pernah berubah, lagi-lagi pilihannya ada di kamu. Kamu boleh milih untuk terus mau disakitin, atau kamu bisa ambil pilihan yang lebih bijaksana dan stop pertemanan itu. Dan kalau aku orangnya sangat logical dan nggak terlalu kebawa emosi, dan kalau aku sih langsung saja sorry, tapi you're not a good person, you bring negativity into my life, and I can't be in this friendship anymore. Waktu remaja bertemu dengan toxic friend itu, apa yang Cinta lakuin dengan toxic friend itu? Apakah stres, banyak apa ya, problem yang akhirnya menguras energi menghadapi teman tersebut, atau gimana? Apa yang dialamin? Jadi untuk klarifikasi, kayak aku bilang di awal tadi, kita semua melalui fase yang beda-beda dalam hidup kita ya. Mungkin sekarang karena aku udah lebih dewasa, aku bisa tegas dan bilang, oke, kamu toxic, aku nggak mau ada negativity dalam hidup aku. Tapi waktu masih remaja, ya nggak gitu juga. Waktu masih remaja jauh lebih sensitif, sempat sedih banget, sempat nyalahin diri sendiri, like, kenapa dia gini sama aku, apakah aku teman yang kurang baik, apakah aku ngelakuin sesuatu yang salah, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu, and that's very normal. Tapi suatu hal yang bisa menjadi solusi, lagi-lagi kejujuran. Pertama, kalian harus introspeksi diri, apakah kalian melakukan sesuatu yang salah. Kalau kalian merasa salah, confront orang itu. Hey, apakah aku pernah berbuat salah? Kalau iya, tolong kasih tahu bagaimana aku bisa menjadi teman yang lebih baik. Dan kalau orang itu yang salah, sama tanya, hey, aku kurang suka behavior kamu yang gini karena gini. Bisa kita cari solusi nggak gitu? It's all about honesty. Kalau kalian nggak berani jujur sama teman kalian sendiri, berarti orang itu bukan teman. Karena kalau beneran pertemanan yang benar, itu pasti kalian bisa sangat jujur sama satu sama lain. Ya, Cinta, pertanyaan berikutnya dari Ijal Food 4. Bagaimana cara Cinta menyikapi orang yang toksik di hidup Cinta dan friends-nya itu dekat banget dan dia mengecewakan Cinta? Apakah pernah Cinta ngalamin hal ini? Lagi-lagi, kalau mungkin 5 tahun terakhir, semua teman-teman dalam circle friends aku ngerasa sangat positif, sangat baik buat hidup aku, dan sangat supportive. Jadi aku ngerasa sangat bersyukur. Tapi mungkin masalah itu lebih aku alamin waktu masih high school dulu. Dan tadi pertanyaan gimana aku nanganinnya? Ya, dengan teman-teman yang mengecewakan Cinta. Lagi-lagi kita mungkin itu dari pengalaman kita menjadi lebih wise ya. Tapi kalau waktu masih high school dulu ya, lagi-lagi kayak tadi, nyalahin diri sendiri, sedih, dan bertanya ke diri sendiri, apa sih salah aku gitu. Tapi balik ke harus berani jujur, karena teman yang benar kalian pasti bisa jujur sama mereka. Iya, self healing dan cara memfilter teman bagaimana, Cinta? Berikutnya. It takes time. It takes time. Pertanyaan yang susah sekali untuk dijawab. Karena semua orang punya level of observation yang beda. Mungkin ada orang yang kurang bisa membaca seseorang, ada orang yang pinter banget membaca orang lain. Everybody's different. Aku nggak punya formula yang perfect buat semua orang. Tapi memfilter orang-orang yang toxic, caranya lihat aja bagaimana behavior mereka. Apakah mereka selalu supportive di masa-masa di mana kalian lagi jatuh? Kalau mereka se-supportive kepada kalian saat masa-masa lagi jatuh ataupun masa-masa lagi sukses, itu berarti mereka adalah benar-benar true friends kalian, karena mereka nggak ngelihat kalian sukses atau cantik atau pinter atau ini atau itu, apapun kondisi kalian, mereka menerima kalian apa adanya gitu. Ya, gimana ngadepin teman yang datang saat butuhnya doang? Gimana tuh, Cinta? Kak Rahmat, Kel. Keep your distance. Jaga jarak. Jaga jarak aja ya? Ya, karena kalau ada orang yang hanya ada waktu kita lagi sukses dan punya banyak uang atau punya banyak atau terkenal, ya
kalau kalian udah aware hal itu, cara terbaik adalah jaga jarak karena they don't Mhm. deserve your friendship, they're just using you. Mhm. Ini ada juga yang lagi sibuk dikasih tugas online sama ininya ya dari sekolahnya mungkin ada tips mungkin dari Cinta agar mereka semangat nih Cinta dalam mengerjakan tugas online. Ada komentar Oh, dari teman-teman kita. apa ya? Kalau Di, dari aku sih, aku tahu emang belajar online itu sangat susah ya, karena kita nggak punya teman-teman kita di sekitar kita yang belajar bersama kita. Tapi kalau motivasi dari aku, ingat purpose kalian apa dalam hidup. Mhm. Apa cita-cita kalian? Apakah kalian ingin jadi orang yang sukses? Ingat goals yang kalian punya dalam hidup. Dan kalau kalian ingin mencapai goals itu dan mimpi-mimpi itu, kalian tahu kalian harus kerja keras di sekolah dan sukses di sekolah. Jadi Mhm. jangan sampai gara-gara pandemik ini dan kurang semangat belajar online, kalian jadi nggak bekerja keras karena kunci kesuksesan itu pendidikan dan kalian harus ingat motivasi nomor satu kalian itu apa. Dan untuk bisa ke Mhm. sana itu pertama dimulai dari nyelesain tugas dengan nilai-nilai yang baik dan mudah-mudahan bisa terus melihat progres dalam hidup dan terus naik. Amin. Kita doakan semoga lancar ya teman-teman yang punya tugas online di pandemik ini. Cinta terakhir untuk kesimpulan untuk apa ya memilih teman yang baik itu seperti apa? Mhm. Lagi-lagi ingat bahwa teman yang benar-benar sincere, tulus, Mhm. adalah seseorang yang kalian bisa benar-benar jujur ya sama mereka, apapun keadaannya. Kalau mereka nggak membangun kalian, nggak ngebantu kalian maju, itu juga sangat toxic. Jadi ingat kalian harus saling support. Dan Mhm. teman yang benar-benar tulus itu selalu ada buat kalian dalam apapun kondisi kalian. Mau susah, mau sukses, they're always gonna be there for you. Jadi Mhm. ingat jangan takut untuk jujur, jangan takut untuk mengkonfront mereka kalau ada masalah. Uh, dan ingat kalian itu nggak ada seorang pun yang deserve untuk disakitin. Jadi kalau Ya. kalian teman yang selalu nyakitin kalian dan membuat kalian nggak happy, membuat kalian down, itu bukan seseorang yang layak ada dalam hidup kalian. Kalian harus jauhin mereka atau berhenti pertemanan itu. Jauhi dengan cara yang apa ya? Cara yang dengan baik kalian tidak tersinggung juga ya. Baik, terima kasih Cinta Laura sudah bergabung dengan CNN Indonesia TV di live Instagram Chatroom pada siang hari ini. Semoga sukses semua yang dikerjakan oleh Cinta, proyek-proyeknya seperti film dan tadi sudah disebutkan juga beberapa single lagu ya yang sudah dirilis juga. Semoga kita bisa menghadapi pandemi dengan baik dan tetap jaga kesehatan Cinta juga ya. Ya, lagi-lagi thank you Baik. for having me. Mhm. Terima kasih CNN Indonesia. Happy International Friendship Day. Jangan Ya. lupa dengerin lagu terbaru aku Cloud9. Dan terima kasih Mhm. untuk interviewnya hari ini. Mudah-mudahan lain kali kita ketemu di studio CNN Indonesia. Amin. Ya, see you, Cinta. See you. Thank you. Thank you. Ya, teman-teman, saya akan coba undang atau sudah bergabung kayaknya dengan CNN Indonesia. Apakah akan... Oke, saya akan menunggu berikutnya ada Mbak Lizzie yang akan segera bergabung juga pada siang hari ini untuk ngobrol cara ngadepin teman tanpa toksik itu bagaimana ngadepin teman tanpa toksik. Kita akan menunggu Mbak Oke. Lizzie akan bergabung. Halo, selamat siang Mbak Lizzie. Maaf ini terlambat beberapa menit ya. Hai, selamat siang, Ranov. 5 menit saya telat Hai. nih. Maafkan. Tadi panjang sekali kayak obrolan sama Cinta. Dengar suara saya Mbak Lizzie? Dengar jelas? Kepotong-potong sedikit, Kepotong-potong mungkin karena bisa sih. Iya, lagi proses kali ya sinyalnya. Mbak Lizzie, saya akan langsung nanya nih. Gimana kabar? Untuk pertama kali, gimana kabar dulu kali nanyanya? Sehat ya, pasti. Oke. Saya Hmm. sehat, terima kasih. Masih lockdown Melbourne. Still doing webinar. Thank God kita ada webinar ya, Rano. Counseling Iya. also on online, so we do everything online now. Jadi zaman sudah berubah sekarang serba online gitu ya Mbak Lizzie. Kayaknya ada hikmah juga pandemi ini ya. Tidak perlu ke kantor gitu ya.
Oke Mbak Lizzy, kita Mhm. pada hari ini Ya. merupakan Hari Persahabatan Sedunia, Happy International Friendship Day. Mhm. Of course ya, saya ucapin terlebih dahulu itu. Kalau Mbak Lizzy memaknai teman itu seperti apa? Itu dulu. Ah, simple aja ya, Ranoff ya. Temen itu harus kasih Hmm, manfaat sih buat kita. Manfaat itu bisa hmm, langsung, bisa nggak hmm, langsung. Bisa hmm. dirasakan nanti, nasihat, itu kan nggak langsung ya. Tapi bisa dirasakan Ya, nanti di kemudian hari, bisa langsung. Benefit juga hmm, manfaat nggak selalu cuma urusan masalah yang materi, tapi juga non-materi. Punya teman yang bisa hmm. menghibur kita, salah kita sedih, that's also benefit. Tapi harus ada dua, Ranoff. Nggak bisa salah Ya, satu. That hmm, is friendship. hmm. Ya, apa itu yang harus menjadi prioritas dari pertemanan? Em, Tadi saya sudah katakan mutualism. Mutual. Hmm. Sama-sama ada manfaatnya ya. Kalau salah satu namanya parasit, benalu. Iya, 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 iya. Nah, sejauh ini mungkin Ya. teman-teman kita yang sekarang lagi nonton punya toxic friend nih, Mbak Lizzy. Toxic friend itu sebenarnya apakah memang harus ada dalam kehidupan kita? Karena kita tentunya punya teman yang tidak selalu baik ya. Pasti ada juga yang jadi toxic gitu lah. Dan kita tidak bisa menghindari itu juga dalam kehidupan. Nah, berbicara mengenai toxic friend, Mbak Lizzy sendiri pasti punya toxic friend ya? Mungkin dari kalangan remaja dulu, anak dari kalangan remaja sampai sekarang punya toxic friend. Hmm. Mhm. So, Ranoff, Hmm. kita biasa manusia itu kan berubah. Hmm. Dinamika relationship pertemanan kita juga berubah. Awalnya bisa erat, tapi lama kelamaan saya berubah, teman saya berubah. Hmm. Jadi mungkin ngerasa toxic. Di awal mungkin enggak. So, saya kalau mau ngomong ada toxic friend, pasti kita nggak pernah ngerasa di awal, Ranoff. Pasti Hmm. ngerasanya nanti di akhir. Pada saat udah Hmm. berapa lama kita ngejalanin, kita Mhm. evaluasi, oh, this person is not good for my growth. Hmm. That is toxic. Mhm. Pasti pernah. Kapan kapan alarm itu terasa sama kita kalau oh ini orang toxic gitu? Apakah butuh waktu yang Hmm. lama untuk menyadari kalau dia itu toxic? Satu, Ranoff, Hmm. indikasinya adalah kalau kita nggak pernah bahagia sama jalan sama dia. Hmm. Ngerasa dihina, rendah diri, merasa bersalah, Hmm. all of this thing, Ya, nampaknya kita masih menunggu jaringan dengan Mbak Lizzy ya yang masih koneksi dengan kita. Mungkin teman-teman punya pertanyaan mengenai toxic friend dalam Hari Persahabatan Nasional ini. Ya, Mbak Lizzy mungkin bisa dilanjutkan. ya. Hmm. Iya, sembari menunggu Mbak Lizzy, saya akan bacakan dulu. Oh, berarti menurut Mbak berteman dengan yang nggak toxic itu harus saling mendukung dan saling mensupport. Oh ya. Yes. Hmm. Gimana, Ranoff? Mungkin bisa diulang Mbak Lizzy, kayaknya ada koneksi yang membuat Hilang ya. percakapan kita ini Pokoknya menjadi terganggu. ya, Hmm. teman-teman, pokoknya kita Hmm. harus tahu satu, kalau mereka bikin kita Hmm. ngerasa self-esteem kita rendah diri, kita ngerasa bersalah dan gak bahagia, itu udah salah satu indikasi dari toxic friend. Hmm. Gitu, Rano. Hmm. Itu salah Hmm. satunya. Iya. Kemudian muncul pertanyaan dari teman-teman kita, oh berarti menurut Mbak berteman dengan yang nggak toxic itu harus saling mendukung dan saling mensupport dan saling mendukung entah dalam keadaan apapun itu saling mendukung gitu. Ijal Food ngomong Saling gitu. mendukung, Mhm. iya, tapi bukan untuk mendukung perilaku yang gak benar loh ya. Iya. Hmm. Iya, tapi benar. Pada intinya, you have to support each other untuk tujuan yang positif. Ya, that's true. Oke. Kemudian ada pertanyaan lanjutan. Sekarang lagi ramai yang bahas soal toxic positivity. Pengertiannya dalam pertemanan itu apa, Mbak Lizzy? Dari Anita Mai. Toxic positivity. Terlalu banyak positivity kali ya yang tadi Cinta ngomong gitu ya, nggak ngomong
Oh, you look nice. Padahal nggak nice. Oh, it's good. Padahal Iya, nggak iya. good. Maybe that is. I don't know, Ranoff. I Hmm, haven't. Baru pertama kali dengar hmm. toxic positivity. Maksud Anita Mae mungkin sekarang lagi ramai yang dibahas soal toxic positivity. Saya juga ngerti soal toxic positivity ya. Baru Tapi dengar memang ya. maksudnya pertanyaannya toxic positivity, iya baru denger. Mungkin Anita Mae bisa dijelasin lagi di bawah di komennya. Tapi Mbak Hmm. Lizzy kalau Ya, menghadapi teman yang toxic itu dalam kehidupan kita seperti apa? Mungkin saya juga di lingkungan saya juga ada toxic friend ya, correct. dan saya mungkin sudah Ya. sadar hal itu. Mungkin ada tips ya Hmm. dalam menghadapi Tips. teman-teman yang toxic itu gimana? Oke, Ranoff. Yang Hmm, pertama, pastikan break the circle. Itu ya, pasti. Tapi mhm, nggak gampang ya, Nov ya. Kita kan orang ya, Indonesia harus jaga harmonis dong, masa kita ngajak berantem. mhm. Mereka juga Jadi manusia saranku, gitu ya. kel- Hmm, benar, hmm, keluar hati-hati. Exit relationship, tapi hmm, jangan konfrontasi. Cekin aja gitu. Tetap jaga harmonis ya. hmm, Ending relationship itu nggak perlu harus baku hantam kalau orang bilang. hmm, Ending relationship itu bisa gracefully exit. hmm. Anggun keluarnya gitu. Anggun So keluarnya. you need to exit. Hmm, Mm-mm. exit. Tapi Mbak Lizzy kalau kita apa ya di depan mereka kelihatan baik, senyum gitu, menjaga Mm-mm. harmonisasi Mm-mm. seperti yang Mbak Lizzy bilang. Tapi apakah bisa dikatakan itu Mm-mm. fake? Itu bagian dari fake dari kita. Padahal dalam hati kita gak suka sama nih orang gitu loh. Kalau Ranoff Hmm, diem aja, senyum hmm. aja itu nggak fake. Yang Nggak dibilang fake fake ya. adalah, kalau dibilang fake adalah, kalau Ranoff bilang, oh, we best friend forever, padahal di belakang nusuk. Wadaw, Itu jangan fake. sampai. Bahaya itu. Terus Wilhelmus mungkin kita sering bakal bacain aja ya pertanyaan-pertanyaan banyak sekali nih Mbak Lizzy ke Mbak Lizzy. Kalau jumpa teman yang selalu hampiri kita, kalau lagi perlu bantuan kita aja gimana ya Kak cara menghindarinya? Ini sering terjadi di kota-kota besar ya. Nah, Hmm, kalau nggak kenal deket, blok nomornya. Peduli hmm, amat kan nggak kenal. Tapi kalau kenal deket, pura-pura nggak ngerit. Makanya kalau di WA, WhatsApp, itu jangan yang kelihatan ngeritnya. Terus udah gitu balesnya hmm, tuh jam 2 pagi gitu loh. Jadi Itu taktik loh dari saya untuk kita exit. nggak responsif ya sama dia ya, nggak respon sama Iya, dia. Kemudian kalau benar. Itu kalau benar. sering merasa tersinggung pada teman, apakah itu toksik atau bagian dari toksik tuh Mbak Lizzy? Yang tersinggung kita apa dia? Kalau Mhm, kita yang tersinggung, kalau memang orang itu membuat 10 orang di kelilingnya itu tersinggung, berarti hmm, masalahnya di orang itu. Tapi kalau hmm, kamu yang tersinggung, jangan-jangan kamu yang oversensitive. mhm, mhm. Baik, Itza Detia, cara untuk keluar dari pertemanan yang toksik tapi tidak menyakiti someone gimana ya Kak? Gimana tuh Mbak Lizzy? Exit pelan-pelan tadi ya? Dari ngomong, iya, Mhm, cuekin pelan-pelan. Dia cuekin mulai ngerasa, pelan-pelan. kamu kenapa? Hmm, Tapi mhm, kalau memang ada hati ke hati, terus terang aja hmm, bilang bahwa mhm, saya nggak cocok, saya ngerasa nggak marah. Siapa tahu pada saat kita konfrontasi baik-baik, jadinya ternyata itu miskomunikasi. Jadi deket hmm, lagi, Rano. mhm, You mhm, can start a new friendship again with mhm, the same person. Ya. mhm. Ya, sebentar Mbak Lizzy ini ada klarifikasi dari Anita Mae, katanya dia ini lagi screenshot di WhatsApp, jangan terjebak ada 7 tanda toxic positivity menurut ahli. Lagi ramai di Hmm. media sosial nih katanya Mbak Lizzy. Mbak Lizzy belum tahu soal Hmm. ini. Ada ramai soal Mm-mm. 7 tanda toxic positivity. Yang namanya toxic itu nggak positif kan ya? Atau gimana sebenarnya? Ah, Hmm, toxic positivity. Kalau Mbak Lisi boleh hmm. kira-kira ya, kita ngira-ngira aja Noh ya. Ya. Positivity-nya toxic, artinya maybe it's a fake, maybe it's too much positive, yay, ngedukung, tapi ngedukung perilaku yang buruk, mungkin benar nggak ya? Hmm, Hopefully iya, benar iya. ya. Hmm, Pengemahaman saya, misalnya, yay Ranoff, gitu, you're doing great, padahal enggak gitu. You know? hmm. Jadi kayak tadi Cinta bilang, nggak jujur, Ya nggak mau jujur. menegur, mau kelihatan Hmm. manis.
Tapi manisnya Manisnya kemudian nggak sincere. nggak Ya. sincere kata cinta ya. Rashi Dianas, bagaimana kalau teman dekat kita tiba-tiba menghindar, menjauh tanpa sebab, padahal kita tidak melakukan kesalahan apa-apa? Oh, mungkin lagi sibuk kali ya, Mbak Lizzy ya? Oh, Rano, kamu positif Oh, banget sih. iya, kan kita harus positif, positivity ya. Itu boleh. Salah satu yang Rano bilang itu benar, tapi nggak selalu Iya. yang Rano bilang benar ya. Saranku adalah bisa Hmm. aja, bisa aja temen kita udah ngerasa nggak cocok. Bukan kitanya, dianya sudah berbeda dengan kita. Itu Hmm. saatnya kita harus merelakan dengan ikhlas. Mhm. Berarti tidak hanya hubungan yang direlakan ya, pertemanan juga harus direlakan. Kalau teman kita Aduh. sudah nggak suka sama kita, jangan kita push. Kita Mhm, relakan aja. Satu mhm, saat lagi mungkin nanti bisa bertemu dan bersahabat kembali. mhm. Betul. Hmm. Nah, itu yang menyakitkan, yang tukang tikung dari belakang katanya Angel Food. Ya, siapa juga yang mau ditikung ya, di ditusuk dari belakang. Kemudian kayaknya nggak ada deh teman toksik yang positif kata berikutnya. Itu benar ya Mbak Lizzy, kita klarifikasi, kita tegasin lagi apakah benar ada toxic positivity? Jadi sebenarnya toxic positivity mungkin banyak Mhm, teman yang terlalu mendukung Nov, mhm. tapi sebenarnya satu mungkin fake. Iya, iya, Tapi iya. dukungannya itu hanya ingin diterima tapi tidak jujur. Hmm. Lalu juga bisa jadi ya itu tadi gitu. Ih kamu cantik banget lipstiknya merah. Padahal di belakang ngomong gitu. Gitu. Hmm. Siapa tahu kali ya. Hmm. Right. Oke, kalau Mbak Lizzy sampai dengan saat ini bertemu dengan toxic friend atau gimana? Kalau boleh jujur ya Nov ya, Jujur ini dong. hati ke hati nih Iya, ceritanya. Hati ke hati nih curhat iya. ke Kita Ranov juga, aja. oh sama teman-teman juga dong. Ya, oke, Ya. boleh. Hmm. Hati ke hati teman baik sedikit. Mhm. Teman ngaku kenal banyak. Banyak banget acquaintance. 3 kali ketemu tapi udah ngomong teman, yes. Tapi persahabatan yang baik sangat sedikit. Itu Mhm. yang saya jaga. Mhm. Tapi kalau teman yang kelihatan baik di depan tapi ngomongin kita di belakang itu bagian dari toksik nggak sih, Mbak Lizzy? Tiba-tiba dia ngomongin Absolutely no. kita di belakang gitu sama orang Kita lain. kita ngomongin siapa no? Kita ngomongin cinta aja yuk. Tapi cinta Jangan, jika terlalu terlalu perfect ya. populer. Iya terlalu tepat, terlalu Terlalu baik, perfect. iya terlalu baik dia. Dia positif, Yeah, ngomongnya she's so positif. nice. Mungkin ada pertanyaan lagi nih. Kalau teman yang suka drama toksik, kalau teman yang suka drama toksik nggak? Drama suka melebih-lebihkan cerita. Maksudnya gimana ya? Kalau teman yang suka drama toksik gimana Lebay, gitu? Oh, lebay. lebay. Hmm. Aku ini kemarin habis kelindes kakiku, Hmm. misalnya. Padahal cuma Hmm. ketowel gitu, Hmm. no. Hmm. Itu Hmm. artinya lebay ya. Hmm. Drama queen. Terserah sih, kalau Anda juga suka drama, bisa klop together. Tapi kalau kita nggak suka drama, Hmm. dianya suka drama, di situ terjadi incompatibility, nggak cocok. Biasanya teman yang drama sama teman yang drama itu ini ya, sejalan gitu ya Mbak Lizzy atau gimana? Nyambung atau gimana? Biasanya teman yang drama butuh penonton yang nggak drama. Oh, berarti ya kebalikannya gitu ya. Dia nggak cocok sama yang drama juga. Kompetitif Kalau jadinya kamu ya. drama, dia drama, positif. Ya nggak bakalan jalan Nggak kayak nih magnet. pertemanan ini. Iya, nggak magnet dia. Tips buat yang nyikapin teman yang fake gimana? Nah, saya juga punya teman fake kali ini. Gimana Mbak Lizzy? Saya juga punya teman Kalau fake kali ini. mereka fake ini kan dia nggak ada salahnya. Mhm. Misalnya Ranov bilang ya, tapi di belakang enggak. Terus Mbak Lizzy Mhm. tahu. Terus Mhm. gimana caranya? Selama Ranov nggak menyakiti atau orang lain itu nggak nyakitin kita, ya kita waspada aja, no. Yang Waspada penting aja. kalau dia ngomong, jangan dipercaya 100%. Karena dia fake. Iya dong. Mhm. 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 Kamu begini deh. Nggak, gue dengerin deh. Lu kan fake. Why should I listen? Oh gitu ya, harus tegas gitu ngomongnya ya. Harus ketegasan ya. Enggak sih, nggak harus tegas Enggak lah sih. ya. Nggak harus tegas sih, no. Hmm. Cuman bilang aja bahwa kalau dia mau ngomong sesuatu, nggak bakalan gue percaya. Kalau hatiku nggak akan percaya. Because she's faking. Or he is faking. Mhm. Dari Sandra Insanasari ini jurnalis handal CNN nih, harus dibacain juga nih Mbak Lizzy. Harus tetap bantu teman yang toksik nggak kalau mereka diminta tolong gitu Mbak Lizzy?
Oh, Ya sebagai Sandra itu sebagai itu orang yang Mas. baik kita harus nolong yang baik juga ya, nolong. Iya. Oh, Iya. itu dari Ranov ya. Kalau dari saya, kalau saya ikhlas aja Sandra. Kalau Mm-mm. Sandra tahu dia toksik, udah pasti Sandra bantu, dia akan gigit balik. Jangan nyesel ya, Andra. Hmm. Kalau kamu nolong, udah anggap aja dia mau bales budi, mau enggak, tutup. Itu hati kamu. Tapi jangan balik kembali sih bilang, udah gue tolongin dia gigit balik. Ya, itu Ya, jangan dong gitu. jadi cuekin aja dong Mbak Lizzy kalau diminta tolong. Ah, bukan cuekin aja. Kalau Hmm. Ranov memang mau nolongin, tapi jangan minta. Jangan ah, ada balas budi gitu ya. Benar sekali. Jangan baper gitu istilahnya ya. Kalau Mm-mm. teman yang selalu cerita melebih-lebihkan apalagi soal barang-barang mahal, ini halu nih pasti temannya ya. Apakah dia mau mencari perhatian atau hiperbola friends nih? Saya juga punya teman tuh halu tuh. Gimana caranya? Ya. Pasti dia mau cari perhatian, pasti dia butuh pengakuan. Mhm. Tergantung dari Ranov dan juga teman tadi kita, Hmm. tergantung dari dia, kamu mau ladenin apa enggak? You have the right. Tadi Cinta ngomong loh, you have the right Mhm. to continue friendship or just ignore. You have Mhm. the right, ya. Mhm. Mhm. Nggak ada obligasi atau Mhm. kewajiban. Ada kewajiban untuk itu ya. Cara nagih utang teman yang toksik pura-pura lupa gimana? Ini penting banget pertanyaan nih Mbak Lizzy dari Itza. Kal- Kalau udah Iya. ngutang, Mhm. tapi orang itu toksik kan? Iya. Nah, itu konfrontasi dong. Kalau dia baik, ya Oh. udahlah kita kasih kasih cengli aja deh, biarin nggak apa-apa. Tapi Nah. kalau udah ngutang ke kita, udah gitu orang yang nggak bener toksik, harus kita stand Hmm. up for ourselves. Bener nggak sih, No? Kalau Betul. ngalah terus, ntar duit gue habis. Iya, kita nggak bisa hidup juga. Kalau sahabat yang Ya, diem-diem suka sama pacar, kita gimana Mbak Lizzy? Kata just tip dong, just tip dong. aduh, gimana ya? Ini berat Kalau sih, No. sahabat yang Cinta diem-diem segitiga suka nih. sama pacar, itu gimana tuh? Kita, oh iya. Gimana? Kalau sahabat, It's really aduh, difficult, suruh milih man. aja nih, milih gue, milih dia gitu. Oh ya gitu ya Sob ya, Iya, dibikin simple aja. bikin simpel aja, iya. Nggak usah direbetin, iya nggak sih? Kalau Mbak Lizzy gimana? Saya bukan psikolog loh, saya jurnalis. Tapi saya setuju Rano. Saya orangnya nggak drama, udah suruh aja pilih susah amat gitu Gitu ya kan? nggak. Jangan too much drama Iya. dalam kehidupan ini, hidup udah banyak beban ya. Hmm. Heeh. Mm. Itu kejadiannya sama aku, kita buat baik dibalas dengan jahat. Itu kejadiannya sama aku, kita berbuat baik dibalas sama jahat. Oh, tapi karma berlaku nggak sih, Mbak Lizzy? Kalau kita orang jahat sama kita, akan dibalas gitu. Karma bisa berlaku, tapi Hmm. bukan kita yang ngarepin karma itu terjadi. Itu Hmm. punya the universe will do it, not Hmm. you. Hmm. Nah, ngomong-ngomong soal toxic friend, aku cuma Hmm. mau ngomong satu nih, Nov. Apa tuh, Mbak Lizzy? Kita mesti legowo, ngelepasin orang Hmm. itu dan mendoakan, memaafkan. Ya, bener ya, Nov? Ya, Serius, positif Nov? aja Kita ya, harus maafin, memaafkan, merelakan tadi katanya maafin, tadi ya, kata Mbak Lizzy. merelakan. Kayak Mbak Lizzy sama Cinta 11-12 deh, positif selalu. Memberikan energi positif. Nah, ini ada lagi nih Mbak Lizzy. Nggak apa-apa kita agak panjang dikit boleh ya, karena Mbak Lizzy kan pakarnya nih. That's okay. Kan nggak sibuknya hari ini Sure. ya. Teman yang suka curhat di sosmed tuh gimana sih, marah-marah di sosmed? Nah, ini kata Rizky Haris nih. Anchor CNN juga nih Mbak. Hmm. Oke, teman-teman marah-marah di sosmed. Hmm. Kalau anchor CNN ya, udah lu kasihanin aja dia Hmm. bitter life. Kalau hidupnya Hmm. bitter, dia bikin energi positif. Kalau Eke block atau Eke nggak unfollow, tapi dia nggak perlu tahu gitu loh. Jadi Hmm. setiap hari yang aku baca postnya bagus-bagus semua, Nov. Yang jelek-jelek udah gue Hmm. unfollow. Hmm. Gitu. Tapi kalau aku sih Mbak Lizzy, kalau misalnya ada postingan yang menurutku sampah ya, Ya, ya ini di kamu hide apain? story aja. Jadi nggak lihat storynya dia. Hide story. Aduh, bocor Yes. deh. Ada yang ngerasa nggak nih? Maaf ya. Maaf Maaf ya. nih, gitu ya. Hari pertemanan. Hari pertemanan, gitu ya. Jadi udah jelas ya Rizky tadi ya, kata Mbak Lizzy, itu yang tadi, jangan terlalu dilihat postingannya kali ya. Ini banyak banget yang hutang terus ditagih, saya di blok katanya. Rashi Dianas, duh kasihan banget nih Mas. Iya banyak banget ya. Ini iya banyak banget Kak yang hutang terus ditagih, saya di blok. Lah, piye nih Mbak Lizzy? Nov, Hmm. Nov, pada saat pertemanan ini, Mhm. saya tadi udah bicara.
Hmm. Semua orang berubah. Saya berubah, kamu berubah. Hmm. Ya, tidak ada yang stay the same. Ada beberapa teman kita yang bisa jangka panjang banget, ada yang enggak. Hmm. Minyak sama air pasti misah. Kalau udah misah, direlain. Daripada kita yang, aduh Mbak Lizzy, dia itu ya dari 15 tahun yang lalu pernah ngutang sama saya. Udah, lupain aja. Hmm. Move on, ya. Kalau enggak kita kebawa toksiknya gitu sih, Nov, kalau saya. Ikhlas adalah kunci ya, Mbak Lizzy. Ikhlas adalah kunci. Ikhlas, move on, Move on. forget. Oh, oke. Kemudian, ya oke ya, merelakan kata dia. Oh ya, baik. Maaf. Memaafkan dan merelakan. Itu kayaknya quote of the Tapi day hari ini deh. utang, Utang bayar. yes, Nov. Tapi utang harus bayar loh, Nov. Gue gak mungkin No lupa. freelance ya. No freelance. Nah, bedanya berpikir positif sama cuek atau nggak peduli apa sih? Nah, nih, Rizky Aris nanya mulu nih, gimana? Katanya mau tidur tadi. Cuek sama apa, Nov? Bedanya berpikir positif sama cuek atau nggak peduli itu apa? Berpikir positif, terus Oh, cuek, sama boleh. nggak peduli itu apa? Ada tiga nih Motivasinya, Nov. kayaknya. Malisi cuek, ya, kelihatannya cuek. Muka gue mungkin cuek sama orang itu ngerasa gue dicuekin sama Mbak Lizzy, tapi gue dalam hati gue tuh ngedoain dia, ya nggak? Gue tetap kalem, tapi hanya jadi bijaksana itu susah memang, dan kita tidak bisa selalu menyenangkan orang lain. Baik. Tuh, Rizky. Ya, nah ada temen gue nih namanya Jeff, si Silakan Jeffrey, bacain apa bilangnya pertanyaannya. katanya nggak di. Dia bilang, oh ini ya aku nggak di follow sama Mbak Lizzy ya. Wah, this is one of my best friend. Hi Jeff, I'm one of your best friend. Enggak lagi dia Best friend itu nggak harus bercanda. di-follow kan? Tuh. Nggak sih aku follow, he just wanna make me look bad. Oh gitu. Teman yang suka kepo tuh gimana ngadepinnya? Kak, ya positif aja, kita berarti ini ya, dikangenin kali ya. Asik, gitu dong. Ini Rana orangnya positif banget Positif, ya. Kamu harus nggak pernah energi dendam positif. ya? Nggak boleh lah Kamu nggak pernah dendam ya? Kan Allah kan maha adil, Wah. Tuhan maha adil. Cil. Asik. Lagi-lagi urusan sama Tuhan ya. Iya, itu yang penting, memaafkan ya, Nov ya. Maafkan. Teman yang suka kepo tuh gimana? Itu kan dari saya, Mbak Lizzy, bukan dari Mbak Lizzy. Teman yang suka Oke, kepo gimana? teman yang suka kepo. What do you want? Do you like dikepoin? For me, I don't have time. I cuekin, I WhatsApp, I cuekin. Because waktuku, Nov, satu hal yang membuat kamu sama saya sama, kita hidup cuma 24 jam sehari. Betul. Bukan lebih dari 24 jam. Artinya, I mesti milih nih, Nov. Gue mau siapa yang mau gue ladenin? Gue mau berbuat baik sama siapa? Kalau ada yang toksik terus, mereka ngambil waktu, mencuri waktu aku jadi nangis, aku jadi marah, gue jadi kesel, itu kan ngabisin waktu. I can use that time untuk apa? Do a lot of good things. So, bye. Simple banget ya, bye, udah. Ngadepin orang yang suka pakai akun fake gimana ya Mbak? Tadi akun fake, kayaknya semua orang dikepoin ya pakai akun fake. Itu wajar terjadi Mas Sarif 26. Tuh dia tuh. Itu banyak banget akun fake gitu. Biarin aja gitu. Berarti kita jadi pusat perhatian gitu ya. Bisa jadi. Tapi ngadepinnya gimana Mbak? Cuekin aja. Tergantung sih. Kalau kamu mau ladenin boleh, nyuekin boleh. Ya, tergantung kamunya nih Mbak Mas Arif. Nah, katanya nih, oh jadi itu alasannya kenapa aku jadi unfollow Mbak Lizzy ya tadi ya. Ada yang curhat nih Mbak Lizzy dari Jeff. Jangan cari gara-gara Jeff di CNN. Jeff ya, oke. He's my best friend Ranov. He's my best friend. Kita udah berteman sejak lama. Jeff, selamat hari pertemanan internasional ya. I love you so much. Tuh Mas Jeff. Gimana nanggepin orang yang suka bikin rumor buruk tentang kita, padahal kita sudah nggak nanggapin dia, tapi dia selalu buat bahan untuk menjatuhkan. Ya. Kita harus gimana? Nah, it's Aditya PRD. Kalau kasus ini jangan ditinggalin diem dong. Masa kita diem aja, diserang terus. Kita juga harus stand up. Setuju ya? Setuju. Jadi kita harus gimana dong? Jadi harus stand up. Kita mau konfrontasi atau bicara atau mau jalur hukum, saya kurang tahu sejauh mana dia ganggu. Oke, got it.
Ini nyapa dulu, Nov. Ini ada mantan ini nih, anchor Ah, CNN nih. ayo Tuh, silakan, si silakan. Arman. Man. Arman, Arman Helmi, Arman. Arman Arman Helmi. Helmi. Oh, dokter juga itu. Iya, itu. Oh, tokoh. Gimana, Kang Arman? Mau nanya apa, Kang Arman? Man, Kalau, gimana, Man? hmm. Masalah pertemanan kamu, Man? Coba curhat di sini sama Hermano. Kita sahabatan loh, kok Arman. Oh. Kita bukan toksik kan ya? Ntar gue di blok lagi sama Ko Arman. Kalau di blok WA 2 bulan dan dibohongin kalau kuota habis boleh nggak sih Kak? Aduh gimana ya maksudnya ini? Apaan sih? Teman-teman kalau nulis tuh mbok yang jelas gitu Kalau di loh. blok WA 2 bulan dan dibohongin kalau kuota habis boleh nggak sih Kak? Mungkin bercanda kali ya? Masih bercanda kali Itu, gitu. tapi Udah nggak di blok berani. 2 bulan, jangan cuekin, gua blok lagi. Hmm. Aduh. Apalagi ya? Kalau memilih teman yang baik itu seperti apa Mbak Liz? Ini simpel aja sih. Percaya nggak percaya kamu Hmm. sama saya? Hmm. Banyak yang bilang, oh teman itu harus ada di kala susah. Emang benar, kita harus ada di kala susah. Tapi ingat, kita itu harus berubah, harus Hmm. ngerelain teman. Lihat-lihat gejala. Kalau Hmm. teman kita udah nggak nyaman sama kita, apakah dia sudah tidak sejalan sama kita? Nanti dicari-cari, oh kamu sih, aku sih, kamu ribut. Udah, kalau udah terlalu ribut dan toksik, anggap aja tidak sejalan. Nanti Hmm. kalau ada waktunya, bisa jadi sejalan lagi. Bisa jadi pertemanan 10 tahun terpisah, si A udah punya komunitas lain, si B komunitas lain, terus mereka jadi nggak nyambung. It's okay. Hmm. It's okay. Nggak dosa. Hmm. Nggak dosa untuk meninggalin toxic friendship. Walaupun sudah punya banyak memori, foto-foto, foto box zaman SMA gitu ya. Hmm. Udah banyak, it's okay. Hmm. Yang penting hati kita mesti just let it be. Hmm. Yang paling susah adalah bukan masalah toksiknya gimana. Keluar dari toksik itu yang it takes a lot of courage. Hmm. Oke, Mbak Liz, ini pertanyaan dari saya nih ya. Saya kan sering nonton motivator di YouTube kan banyak sekali tuh ya. Nah, dia nyaranin kalau kita sebaiknya berteman dengan mentor-mentor, teman yang dijadikan mentor, ya which is itu usianya yang di atas kita gitu loh. Jadi dan kalau bisa orang-orang yang sukses. Apakah ini menjadi hal yang bagian dari apa ya, pilih-pilih teman nggak sih gitu? Kalau misalnya kita teman ya Enggak. maunya sama orang yang dewasa aja, yang sukses aja gitu, jadi ke bawah sukses gitu. Itu gimana Mbak? Jadi kita harus balance. 70-60% kalau kita mau naik, kita harus sama orang-orang yang sudah mencapai sukses ya dalam segala arti. Kalau tua belum tentu, Nov, karena kalau tua itu bisa jadi anak yang lebih muda, murid kita bisa jadi lebih sukses kan, jadi berarti dia lebih muda dari kita. Itu lingkunganmu harus di mayoritas harus itu. Tapi juga jangan lupa melihat ke bawah. Kita harus punya teman yang tidak bernasib sama, bukan untuk mendrag kita ke bawah, tapi kita ngebantu mereka. Kita dibantu sama mentor, tapi kita punya lingkungan di mana kita juga ngebantu mereka. Right? Jadi siklusnya jalan terus, Nov. Berarti balance ya sama orang yang di atas kita, usianya, dan di bawah kita, walaupun dia di bawah kita tapi sukses, itu harus jalan gitu ya. Iya. Kamu ngemongi dia gitu loh. Kamu yang gantian ngemongi dia. Oke. Tapi kalau temenan sama banyakannya itu sama yang udah pengalaman banyak atau enggak? Tadi sih yang banyak pengalaman gitu. Pribadi? Iya sih. Iya nggak sih? Kalau ini jujur ya, it is true. Saya lebih nyari teman tuh yang bisa habis diskusi, gue dapat sesuatu, gue dapat insight, bukannya dapat derita. Katakanlah teman yang udah nikah, punya anak, pasti ada cerita-cerita gitu loh. Ada dari apa rumah tangganya yang mungkin jadi apa ya, gambaran ke depan kita gitu. Hitungannya gue jadi kalau dapat rumah tangga yang lagi banyak itu, hitungannya gue jadi konseling, jadi kerja lagi. Baiklah, kerjaannya gitu ya. Psikologis, kemudian author apa? Raising children in digital era. Boleh promosi.
Mbak Liz ini sibuk apa nih sih? Sekarang apa? Alright, hey, yes, my book itu 2014 sudah habis, sudah nggak ada yang aku juga lagi bilang ngapain gue ke, maksudnya Hmm, printing lagi, just buy it in ebook, right? oke. Gramedia online, just write the book, Raising Children in Digital Era, cuma 55.000, you can Hmm, get it on online, daripada tuh. kita harus tebang-tebang pohon, Mhm, right? Yes. tuh. Buku ketiga juga lagi ada nih, Nov, lagi Mhm. dalam rembukan sama si Liatin dong mantan. kalau ada Um, bukunya. Ah, bocoran aja ya. Jadi Bocoran bocorannya aja. adalah Raising Children in Co-Parenting. Jadi kami Hmm, itu sudah berpisah setelah sejak 4 tahun gitu. hmm, Tapi kami mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang dan kami hmm. selalu menjadi sahabat untuk mendidik anak-anak dengan penuh cinta. Nah, gitu. Nah, Walaupun udah bye-bye secara pernikahan. baik. Oke, itu intermezzo aja ya, iklan ya. Yes. Baik, kita Thank lanjutkan. you. Ini pertanyaan berikutnya, Mbak. Sebelum kita tutup nih, kasih nggak dibacain ya. Ini dari Ko Arman nih. Kalau bagi saya simple. Berteman sama orang yang beraura positif aja. Nanti akan tertular positifnya. Aduh, ini sama juga sama cinta nih. Kang Arman, Ko Arman. Arman selalu positif ya. Positif ya, makanya mukanya ini awet muda. Memilih teman yang baik itu emang ibarat mencari sebatang jarum dalam tumpukan jerami. Itu betul sekali ya, Mbak Lizzy. Benar. Tapi cara Nggak ngadepin gampang. teman-teman yang suka jelekin orang lain dari belakang gimana? Ini tadi udah ya. Udah, sebenarnya dibalikin lagi ke kita. Kamu maunya memaafkan, silakan. Kita mau cuekin, boleh. Mau konfrontasi untuk mengambil hak kita, misalnya kita disakiti, juga boleh. Cuman hati-hati, semua ada konsekuensinya, ya. Mhm. Tapi kasihan nggak sih Mbak kalau nih ya, ada contoh kasus ya, ada teman yang jadi toksik katakanlah begitu di dalam satu kantor. Kemudian orang-orang sangat menunjukkan ketidaksukaannya sama dia gitu. Jadi kayak nggak punya teman jadinya istilahnya. Kalau misalnya ada acara, itu pasti dia nggak terlalu punya temen gitu loh. Kan kasihan juga kalau dilihat ya. Gimana tuh Mbak Desi? Jadi dia diisolasi ya. Isolasi mandiri gitu. Betul, diisolasi kan maksudnya. Ya, boleh, kita boleh. Sebenarnya hero, kamu jadi pahlawan kalau kamu bisa Untuk melihat satu orang sosok yang dijauhi, kamu berteman dengannya, dan bukan hanya berteman, kamu menjadikan orang itu yang tadinya dijauhi menjadi lebih baik lagi, menjadi sukses. Wah. Aduh, berkahnya kita itu lebih besar. Aduh pahalanya gede banget itu ya Mbak Lizzy ya. Bener. Tapi ada anggapan teman lain, ini orang fake nih gitu. Gimana tuh kalau misalnya kita baik nih sama orang yang dijauhin? Naf, kita punya yang namanya hati nurani ya. Ya, nggak tega ya. Seleksi itu hati nurani itu dalam artian seleksi. Yang tadi tuh dia ada yang bilang tuh Yanti, seleksi alam. Kita punya intuisi, Naf, untuk bilang bahwa ini temen cocok sama gue, ini orang nggak bener nih, ini orang tahu ya. Itu ada satu hati nurani yang kecil yang ngebisikin kita, should we help, should we not help. Kapanpun, dimanapun itu selalu ada yang berbisik. Nah, dengar baik-baik. Tuh, hati nurani berbicara. Yes. Terakhir apa nih pesan buat teman-teman kita yang nonton pada siang hari ini dalam Hari Persahabatan Dunia apa nih Mbak Lizzy? Hari Persahabatan Dunia, buat kita yang belum merajut tali kasih kepada teman lama, it's time to call, it's time to IG, it's time to video call. Go ahead, do it today ya. Tapi buat kita yang udah mempertimbangkan bahwa si A, si B, si C itu udah nggak baik buat kita, saatnya ambil sikap. Tidak perlu menelpon, tapi cukup aja ngomong sama diri sendiri hari ini, saya mau break dulu berteman sama si A. Nanti kalau udah siap, ini lagi. Ambil keputusan sekarang, siapa-siapa aja yang punya faedah dalam persahabatan dengan kita. Ya, insya Allah kita selalu bertumbuh dalam komunitas dan lingkungan yang baik. Tadi kayak Nok bilang, ya kan? Baik, terakhir nih boleh nih, kasihan nih Mas William ini nih, Kak izin kalau ada teman ngutang sampai suatu waktu teman itu wafat, utangnya belum lunas, apa kita cukup ikhlaskan saja? Aduh gimana nih Mbak Lizzy? Saya udah ikut campur nih kalau gini. Udah wafat, gimana lo minta juga? Udah nggak bisa. It's tau kalau orang bilang game over, udah lepasin aja. Ya, mungkin atau masa lu mau cari lagi keluarganya?
lebih dari itu nanti yang ganti dengan lebih gede Malam lagi. ini ucapin, heeh, bilang gue ngelepasin Hmm. utangnya, gue ngelepasin lo gitu. Siapa tahu nanti Kalau dapat malam ini rezeki masih hidup segitu. gimana dong Mbak Lizzy? Serem gue. Iya, tapi kan dia bilang ini apa tanya kalau ada teman ngutang sampai suatu waktu teman itu Oh, belum wafat. wafat. Iya, jangan doain wafat dulu, kasihan. Gue pikir udah wafat dong. Kasihan. Aduh, kalau belum wafat, Hmm. ya, kalau nagih sih itu udah wajib sih. Itu namanya bukannya konfrontasi, itu disebut asertif. Hmm. Bukan agresif, tapi kita meminta hak kita. Go Hmm. ahead, go for it. Gak usah Betul. sungkan kalau soal urusan masalah utang. Yuk, Kalau di blok gimana gitu. dong? Kejar ke rumahnya gitu. Tergantung berapa duit sih, gitu. Gua nggak gitu. Kalau memang nilainya buat kamu besar, kejar. Kalau buat kamu, udahlah, gua nggak mau ketemu dia, nggak mau ngambek aja, silakan. Jadi buat kamu apa nih? Kamu mau uangnya apa enggak? Kalau kamu mau uangnya, kejar. It's okay. Persahabatan jangan dicampur-campur gitu. Pekerjaan, harga teman. Gila ya persahabatan. Harga persahabatan. Dihargain. Iya, Diskon. ya. Lagi sale ya. Kayak Harga loh. pandemi gitu. Iya, harga pandemi dong, kasih gitu ya. Oh my God. Baik, terima kasih Mbak Lizzy Elizabeth Santosa telah bergabung Mas CNN Indonesia TV. Yang sudah bergabung, terima kasih Mas Jeff ya temannya itu dia tuh yang best friend-nya, minta di follow sama Mbak Lizzy. Ko Arman juga, Rizky Harisnanda, terima kasih atas bantuannya juga. Tadi ada Anita Mae, kemudian Sandra Insana dari produser lapangan CNN juga ikut bergabung. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Mbak Lizzy terlebih dahulu. Sebelumnya ada Cinta Laura juga. Wah, dua narasumber cantik banget nih pada siang hari ini. Tadi sempat ada komentar loh Mbak Lizzy, wah narasumber lu cantik banget sih gitu ya. Gimana dong, gimana? Rezeki gua dong gitu. Oke Mbak Lizzy, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu. Selamat siang Mbak. Bye. Bye, sampai ketemu lagi. Oke teman-teman, itulah perbincangan saya dengan dua narasumber saya, Cinta Laura dan juga Mbak Elizabeth Santosa dalam perbincangan teman tanpa toksik dalam Hari Persahabatan Sedunia pada hari ini 30 Juli. Terima kasih sudah bergabung pada siang hari ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan. Sehat selalu Mas William dan semua yang bertanya pada hari ini, Ko Arman juga. Dan semua-semuanya, terima kasih atas partisipannya. Saya Heranov Falbashir, Anchor CNN Indonesia, pamit undur diri. Assalamualaikum.